Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat atas waktunya untuk mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, sebaiknya seperti biasa kita membudayakan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Mungkin doanya bisa dipimpin oleh Pak Basir. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan kita punya acara, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, berilah kami kekuatan, kesehatan dalam menempuh ilmu pengetahuan. Ya Allah, dalam kesempatan ini berilah kami kekuatan untuk melanjutkan pengabdian kepada negara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya akan lanjutkan. Di sini tentunya kita berkumpul pasti ada tujuan. Nah, selain untuk tujuan kami berdua, saya dan Pak Rahmat sebagai calon guru penggerak angkatan 10, saya juga ingin memberikan pemahaman serta penyebaran budaya positif di sekolah kita. Mungkin beberapa guru telah tahu bahwa beberapa kegiatan telah kami lakukan sebelumnya, dan ini adalah kegiatan aksi nyata di modul 1.4, yaitu modul terakhir di modul 1.4, yaitu aksi nyata berupa diseminasi aksi nyata budaya positif yang dilakukan di SD UPT SD Negeri 12 Binamu. Nah, inilah tujuan kita duduk bersama-sama di sini, yaitu saya sebagai calon guru penggerak bersama Pak Rahmat ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita ini. Tentunya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham apa itu budaya positif. Nah, sama-sama kita lihat di atas, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga negara atau warga sekolah, juga orang tua, murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan nilai-nilai pengembangan yang positif. Nah, nilai budaya positif ini Ibu merupakan salah satu sikap atau perilaku kita bersama-sama di sekolah untuk mewujudkan pribadi atau karakter siswa kita menjadi yang lebih baik, siswa yang berkarakter. Selanjutnya. Nah, untuk mewujudkan konsep budaya positif itu ada beberapa yang harus kita pahami, yaitu konsepnya: satu, perubahan paradigma belajar; yang kedua, disiplin positif; ketiga, kebutuhan dasar manusia; keempat, motivasi perilaku manusia; yang kelima, posisi kontrol restitusi; yang keenam, keyakinan kelas; dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita akan membahas semuanya sampai tuntas hari ini. Di antara ketujuh konsep utama budaya positif ini, konsep budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Terima kasih. Saya akan membacakan
apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil belajar Pancasila. Artinya dalam saat kita melakukan pembelajaran di kelas, kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita sebagai guru memberikan pembelajaran kepada anak kita, anak didik kita berdasarkan sesuai kebutuhannya. Artinya ada anak yang sukanya hanya melihat, maka dia dikasih pembelajaran visual. Artinya dia lebih suka melihat konten-konten atau video-video yang tentunya video itu yang bagus, artinya yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada saat itu. Kemudian ada juga anak yang suka mendengar. Dia senangnya mendengar, dia lebih fokus belajar kalau dia mendengar. Dengan maka kita sebagai guru memberikan pembelajaran yang audio, artinya dia suka mendengar yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa itu. Misalnya dia suka mendengar puisi atau lagu-lagu yang berhubungan dengan pembelajaran yang kita ajarkan bahasa itu. Kemudian ada anak yang kinestetik, artinya suka bergerak. Dia belajar yang seperti itu, artinya pembelajaran yang membuat artinya pembelajaran yang fokus pada bergerak. Misalnya kita ajak dia atau kita suruh dia keliling sekolah, disuruh kita mencatat berapa ruangan di sekolah, misalnya di sekolah ini, atau dengan memberikan tugas, misalnya disuruh membersihkan halaman sekolah gitu. Maka dengan pembelajaran seperti itu, maka kita mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa tersebut. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, artinya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya kita sudah paham apa itu disiplin, kita paham bersama bahwa disiplin itu sesuai dengan kita melakukan sesuai dengan peraturan yang kita sudah yakini bersama, yang sudah kita sepakati bersama. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Artinya ini kita terapkan disiplin positif kepada anak kita, artinya dia secara sadar, kita tanpa ancaman dari kita sebagai guru, tanpa memberikan embel-embel seperti reward atau pemberian sesuatu ataukah pemberian hukuman. Dia dengan sadar akan melakukan itu. Nah, tentunya kita sebagai guru menjadi teladan atau contoh bagi anak kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya anak itu disiplin berdasarkan anak peserta didik kita disiplin tanpa merasa diancam, tanpa merasa diberikan hukuman. Dia akan sadar sendiri. Tentunya dengan memberikan teladan, kita memberikan teladan kepada anak peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia.
Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, rasa sayang dan rasa diterima. Artinya anak dipedulikan, berbagi, kerjasama atau kolaborasi di antara kita dan menjadi bagian dalam kelompok. Artinya anak jangan dikucilkan. Pokoknya anak selalu diajak untuk bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan teman. Jangan kita membiarkan anak itu untuk sendiri. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan dalam hal ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat ini, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mengendalikan arah dirinya. Diberikan kebebasan. Tapi jangan nantinya diberikan kebebasan, anak itu berbuat sesukanya. Tetap ada kontrol dari kita sebagai pendidik. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Artinya ya sesekali juga kita sebagai guru ajak anak kita untuk bermain, bagaimana supaya anak itu merasa tidak bosan. Istilahnya di sini biasa kalau dalam proses pembelajaran kita kasih ice breaking. Tapi ini bisa kita lakukan di mana saja, di lingkungan sekolah, bisa di luar, dengan mengajak anak bermain tentang apa yang berhubungan dengan pendidikan tentunya. Kemudian selanjutnya itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita artikan dulu namanya motivasi, yaitu dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi itu seperti yang didefinisikan di atas, yaitu dorongan yang dimiliki oleh kita sebagai individu yang dapat merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Itu yang baik yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku mencapai tujuan tertentu, ya ada tujuan yang ingin diraih. Kemudian yang motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya ini ada motivasi karena ingin menghindari hukuman, biasanya begitu. Kita termotivasi tapi tujuan kita supaya kita tidak terkena hukuman. Kemudian kedua, kita termotivasi tapi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, kita termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini saya bacakan saja, Bu. Apabila ada suatu pelanggaran peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus terjadi. Di
sini ada namanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, hukuman itu artinya tidak terencana atau tiba-tiba. Hukum bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, misalnya kita sebagai pendidik, ada anak kita melakukan kesalahan, anak kita diberikan hukuman. Nah, hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa psikis, psikologi yang kita berikan. Nah, tapi semestinya ini kita hindari. Kita sebagai pendidik harus hindari yang seperti ini. Jangan sampai ada kontak fisik dengan anak-anak kita. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh ada anak misalnya main bola, menendang bola, misalnya kena kaca, pecah, maka konsekuensinya anak itu harus mengganti. Nah, itu namanya konsekuensi, bukan hukuman tapi konsekuensi. Artinya kalau dia merusak, maka dia harus mengganti apa yang dia rusak kalau berupa barang. Kemudian yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Ialah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini artinya dialog kita guru dengan siswa kita. Artinya kalau ada siswa kita melakukan kesalahan, misalnya kesalahannya itu sering terlambat masuk di sekolah ataukah sering mengganggu temannya, maka restitusi yang kita lakukan itu mengajak anak yang berbuat kesalahan tadi, kita berdiskusi, mencarikan solusi permasalahan apa yang membuat anak itu melakukan seperti itu. Misalnya anak itu mengganggu temannya, kita bercakap atau berdialog dengan anak kita menanyakan kenapa kamu melakukan hal seperti itu, kenapa kamu selalu selalu mengganggu temanmu di saat belajar. Nah, maka anak itu akan memberikan jawaban bahwa saya begini Pak karena begini, teman saya begini. Itu kita ajak dialog. Setelah itu kita carikan solusi bahwasanya yang seperti itu jangan dilakukan lagi. Jadi inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baik Bapak Ibu, tadi Pak Rahmat sudah memaparkan beberapa poin penting dalam budaya positif. Kembali saya mengulas bahwa motivasi mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu apa itu motivasi. Misal dari dalam diri kita itu datang ke sekolah untuk apa? Untuk terima gaji kah? Untuk apakah? Itu yang merupakan motivasi. Apa yang membuat diri kita terdorong atau apa yang membuat diri kita ingin melangkah mulai dari rumah sampai ke sekolah? Mungkin lakukan apa sampai di sekolah? Apakah mungkin datang untuk cerita sama teman-teman guru ataukah datang untuk menunaikan tugas? Nah, itu yang namanya motivasi. Nah, selanjutnya tadi Pak Rahmat mengatakan bahwa ada beberapa motivasi perilaku, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh kecilnya, kita sebagai pendidik ketika hari Senin baru bangun tidur, pasti yang dipikir, terlambat mak, jangan sampai ada kepala sekolah di rumah, di sekolah. Yang kita hindari itu, maksudku motivasi yang tumbuh dalam diri kita itu apa? Apakah ingin menghindari hukuman, ataukah ingin mendapatkan pujian atau reward dari kepala sekolah, atau kesadaran kita sebagai pendidik bahwasanya kita harus lebih cepat daripada guru lain atau siswa-siswa. Itu yang merupakan salah satu bentuk motivasi perilaku manusia. Itu yang contoh kecilnya yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu guru. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini
apabila salah satunya tadi saya bilang kita terlambat datang ke sekolah atau anak-anak kita datang terlambat sekolah, pasti setiap pelanggaran ada konsekuensinya, entah itu hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, hukuman itu merupakan misal ada anak terlambat datang jam 7, dia datang jam 8.00. Nah, pas sampai di sekolah kita langsung bilang, lari keliling lapangan 3 kali. Itu merupakan hukuman yang secara tiba-tiba kita lakukan untuk anak kita. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang telah kita sepakati atau kita telah setujui bersama. Misal, kalau ada yang terlambat datang hari Senin, berarti siap-siap hormat di depan bendera atau lari keliling lapangan. Itu bukan hukuman, tapi itu adalah konsekuensi karena kita telah mengikuti atau melaksanakan persetujuan bahwasanya itu merupakan timbal balik dari kesalahan siswa. Nah, kalau restitusi tidak menghukum tidak ada juga konsekuensinya, tetapi kita menjadi penengah atau kita mencari jalannya siswa bagaimana supaya cari solusi ketika dia ada masalah. Misal dia tidak salah satu contoh di sekolah kita, anak-anak kita yang kurang pada literasinya, kepala sekolah memberikan solusi atau restitusinya itu mengadakan bengkel baca di pojok sana. Nah, itu yang merupakan restitusi, merupakan cara atau mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi. Nah, di sini Ibu-ibu di layar ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, hukuman itu berarti sesuatu yang menyakitkan, entah itu dilakukan secara fisik atau psikis. Misal fisik itu disuruh lari kah, dicubit kah, atau di apa. Tapi psikis itu adalah perkataan yang kayak menyakiti hati siswa kita. Nah, berarti hukuman itu yang kita lakukan adalah hukuman karena menyakiti atau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena telah kita sepakati bersama. Misal membuang sampah di sembarang tempat, maka kita akan membersihkan satu sekolah misal. Tapi dengan persetujuan, kita telah melakukan persetujuan dengan warga sekolah atau anak didik kita bahwasanya setiap yang membuang sampah berarti akan bersihkan satu sekolah. Itu merupakan konsekuensi. Kalau restitusi ya seperti saya tanyakan tadi yang sampaikan bahwa restitusi itu mencari solusi, mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Contoh kasus mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Misal, siswa sering tidak mengerjakan PR. Sekarang saya menanyakan kepada Ibu Sylvia. Ibu Sylvia di sini memilih hukuman, konsekuensi atau restitusi? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di mana kalau siswa saya di kelas, saya lebih memberikan konsekuensi, yaitu dengan memberikan hukuman, menuliskan sesuatu di bukunya sebanyak-banyaknya, entah itu bacaan ataupun jumlah angka yang tidak diketahui siswa. Kemudian dia menuliskan sebanyak-banyaknya supaya termotivasi untuk tidak mengulang lagi perbuatannya atau kesalahannya yang akan datang. Terima kasih. Oke, baik. Itu salah satu feedback dari guru kelas rendah. Sekarang saya ingin guru kelas tinggi memberikan pendapatnya dalam kasus kita ini. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin Ibu Erni Mariam bisa memilih salah satu dari hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ibu Erni sendiri memilih menjadi apa? Memberikan apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya pribadi ya, untuk kasus seperti ini, siswa sering tidak mengerjakan PR, saya akan memberi solusi tentang restitusi. Saya akan menanyakan kepada siswa apa kendala sehingga kalian tidak bisa mengerjakan PR. Atau restitusi, cari dulu akar permasalahannya di mana. Ada apa dengan siswa? Misalnya dia tidak mengerjakan PR, ada apa? Mungkin di rumahnya ada masalah atau kurang kontrol oleh orang tuanya. Nah, kita harus cari pokok permasalahannya di mana. Kalau misal kita sudah tahu jalannya atau dulu
bahwa setiap permasalahan itu atau setiap apa yang kita langgar pasti ada konsekuensinya. Kita boleh berikan konsekuensi kepada siswa, tapi konsekuensi adalah konsekuensi yang mendidik. Nah, di sini kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol guru. Di mana posisi kontrol guru itu satu, seperti tadi, ada yang terbiasa sebagai guru penghukum. Biasanya ini guru BK, guru penghukum, yang sedikit-sedikitnya menghukum dan menghukum. 2, ada guru yang selalu memberikan pembuat rasa bersalah atau selalu supaya siswanya itu merasa kayak tidak enak, merasa canggung atau merasa tidak enak hati. Ada juga guru yang merupakan guru di posisi kontrol pemantau, selesaikan masalahnya. Ada juga sebagai teman, misal kita di kelas rendah ini, setiap siswa ada masalahnya, kita rangkuli, kita temani duduk, cerita apa yang dia butuhkan atau apa permasalahannya. Nah, kalau di sini di posisi kontrol kelima yaitu menjadi manajer. Ya, kita ini sebagai guru pasti menjadi manajer, menjadi pemimpin. Mana jadi pemimpin di kelas aja, manajer di kelas. Nah, itu salah satu 5% posisi kontrol guru. Nah, di sini ada sebagai guru penghukum. Di sini langsung kita bilang berdiri di depan barisan atau berdiri di tiang bendera begitu. Pasti setiap guru yang menjadi paling menakutkan bagi murid adalah guru yang selalu melaksanakan sedikit-sedikit hukum dan hukum. Ada juga pembuat rasa bersalah yang kita bilang kepada siswa, berapa kali kita tanya kalau hari Senin pakai ki atribut tak, pakai ki topi tak. Masa tidak kita dengarkan ya? Pokoknya dibuat anak-anak itu dibuat merasa tidak enak lah, merasa bersalah. Misalnya, kenapa saya lupa? Ada tanya aja ibu guru, ada tanya aja bapak guru. Kalau jadi teman, ayo lah nak, buat ibu bangga, dipakai atribut tak, capeknya ibu mau bilang, begitu sebagai teman. Bagaimana cara tak bicara ke anak didik sebagai teman? Ada juga guru, posisi kontrol guru yaitu jadi pemantau. Dilihat-lihati dulu berapa kali melanggar anak-anak, tidak memang pakai atributnya. Di situ kita bilang, kamu sudah melanggar, apa aturan dan konsekuensinya, ditanya di situ, apa aturannya nak, apa kita langgar, apa konsekuensinya. Maka anak sendiri pasti akan bilang, saya pun melanggar aturan tidak pakai topi kak. Terus konsekuensinya pasti sebelumnya itu ada konsekuensinya. Kalau tidak pakai topi kak, pasti dikasih dikasih hormat ke depan bendera. Nah, itu merupakan tim pemantau. Sudah ada konsekuensinya, anak-anak tahu aturannya, berarti anak-anak sudah paham bahwasanya ketika tidak memakai atribut atau tidak memakai topi, dia akan tanggung konsekuensinya. Di sini kalau kita sebagai posisi kontrol, sebagai guru, sebagai manajer, tentunya pasti kita beritahu anak-anak apa kesalahan tanah kira-kira minggu depan masih mungkin begitu, ataukah kesalahan ini tidak memakai topi kira-kira untuk memperbaiki kesalahan tanah, bagaimana pasti akan bilang iya ibu pas minggu depan insya Allah pakai topi ataukah belikan topi, kalau misal topinya hilang diadakan topinya. Itu menjadi salah satu posisi kontrol guru. Nah, di sini saya ada beberapa posisi kontrol. Apakah aku coba ibu bapak ibu guru perhatikan di atas posisi kontrol. Apakah aku ketika saya bilang saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol kita sebagai guru itu di sini apa? Ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, sebagai teman kita buktikan pembuat rasa bersalah. Karena kan ada rasa kecewa begitu ya, oh ibu guruku kecewa sama saya. Iya. Lagi posisi kontrol, apakah aku? Ayo nak, kamu pasti bisa. Kita buktikan. Oke, berarti bapak ibu guru sudah memahami apa posisi kontrol guru. Ada lagi satu posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah mengatakan apa yang Pak katakan. Sekarang lari keliling lapangan sebanyak 3 kali. Penghukum. Teman-teman menuntut kita semua. Ternyata sampai di sini bapak ibu sudah
memahami posisi kontrol yang dilaksanakan setiap harinya. Nah, betul sekali penghukum. Nah, kenapa di budaya positif ini ada yang namanya keyakinan kelas? Keyakinan kelas pasti ada, semua keyakinan kelas tanpa kita sadari di kelas sudah terlaksana. Cuman baru kita akan pahami bahwa oh ya ternyata keyakinan kelas ini bukan aturan, karena aturan atau peraturan kelas dan keyakinan kelas itu Bapak Ibu berbeda. Nah di sini keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini secara bersama oleh guru murid dengan harapan meningkatkan kedisiplinan murid. Nah keyakinan kelas ini bukan guru yang buat-buat Ibu, bukan kita yang membuat, tapi kita sepakati bersama bahwasanya siswa bisa dilaksanakan ini dengan kesadarannya sendiri. Bukan kita yang buat peraturan lalu langsung ditempel tanpa persetujuan anak-anak dan tidak. Keyakinan kelas itu dibuat bersama, disepakati bersama dan ditaati bersama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misal, kita menjaga lingkungan, kita menjaga kebersihan kelas, kita bersama-sama menjaga lingkungan kelas, kita datang tepat waktu di sekolah, kita pulang tepat waktu dari sekolah, kita mengerjakan PR tepat waktu. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Tidak perlu panjang lebar bahwasanya ini aturannya, ini tidak. Cukup kita bilang buat keyakinan kelas bahwasanya kebersihan kelas itu merupakan tanggung jawab kita bersama, atau proses belajar akan lebih menarik apabila kita semuanya aktif, baik guru maupun siswa. Mengapa? Tadi saya sudah mengatakan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Karena peraturan minimnya itu kita laksanakan atau kita buat dari kita atau ibu guru, bapak guru, kita sendiri yang buat aturan. Misal membuat sampah di sembarang tempat, denda ke 5.000, itu aturan. Kalau keyakinan kelas itu kita sendiri sepakati sama siswa tahu bahwasanya apa yang akan terjadi kalau dia membuang sampah atau tidak menjaga kebersihan. Itu kita sepakati bersama. Nah, ini peraturan kelas biasanya terbit pada persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Seperti yang saya bilang tadi, peraturan kelas itu biasanya tidak dibuat dengan kesepakatan. Kita sendiri yang buat, gurunya yang buat, baru langsung ditempel bahwasanya ini peraturan kelas. Ini peraturan kelas, tidak bisa diganggu-gugat. Padahal anak-anak tidak paham atau tidak tahu, oh bakalan setujui atau tidak, ini bakalan ini ki. Tapi kalau keyakinan kelas, tentu kita buat dulu apa keyakinan kelas yang akan kita setujui, kita laksanakan bersama, kita patuhi bersama, baru ditempel lagi kelas tak. Jadi anak-anak selalu ingat, oh ini keyakinan yang sudah kita sepakati, ini keyakinan yang sudah kita buat. Nah, pembentukan beberapa kriteria pembentukan keyakinan kelas. Satu, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya itu kalimatnya pendek saja ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu panjang supaya anak-anak tanya, oh kalau ini kulakukan berarti melanggar keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang bisa saja kita terapkan di kelas atau di sekolah kalau lebih luasnya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas. Maksudnya itu Ibu dilibatkan, harus ada saat membuat keyakinan kelas agar sama-sama disepakati, sama-sama disetujui. Nah, contoh saya keyakinan kelasku di kelas 2. Nih, aku hebat, aku disiplin, aku hebat. Salah satunya itu menjaga kebersihan kelas dengan kalimatnya itu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Dan yang kedua itu saling menghargai, peduli dan membantu satu sama lain. Yang ketiga selalu tepat waktu dan aktif di kelas. Yang keempat menjaga dan meletakkan kembali buku pada tempatnya. Nah di sini di poin untuk mengembalikan segala buku yang telah dipakai ke tempatnya. Mungkin para sendiri punya keyakinan kelas yang berbeda karena dia ada di kelas tinggi. Terima kasih Bapak Ibu.
artinya menstabilkan identitas, menanyakan kepada anak yang kita temani diskusi dialog, apa yang membuat anak melakukan kesalahan tersebut dan dengan siapa dia melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas, mencari apa kesalahan yang diperbuat. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya ini setelah kita ketahui kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut, maka kita memberikan solusi dari permasalahan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan. Kita validasi apa yang dilakukan itu salah ataukah perlu diperbaiki. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan keras. Artinya di sini setelah kita menanyakan kesalahan apa yang diperbuat, kemudian memberikan solusi terhadap kesalahan itu, maka kita menanyakan kepada anak apa keyakinan keras yang dia langgar. Artinya keyakinan keras itu yang disampaikan tadi, bahwasanya adalah kesepakatan dalam kelas yang kita buat bersama. Maka anak itu menanyakan maka anak itu akan menceritakan bahwa keyakinan keras yang saya langgar itu misalnya sering mengganggu temannya, maka keyakinan kerasnya itu saling menghormati atau saling menghargai. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Contoh yang akan kita lakukan adalah validasi tindakan itu adalah salah satu dalam studi restitusi melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Disitulah kita ajak anak untuk mandiri, untuk bertanggung jawab terhadap apa permasalahan yang dilakukan. Kita menanyakan, pasti punya alasan kenapa dia berbuat salah. Kenapa kamu berbuat salah? Ini contoh pertanyaan yang kita lontarkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan keras. Validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Contoh, apa keyakinan keras kita? Setelah saat berdialog, maka kita menanyakan kepada anak kita, apa keyakinan keras kita? Maka dia akan ucapkan itu, sampaikan, oh ini keyakinan keras kita yang telah kita sepakati. Kemudian kita guru menanyakan kembali, apa ini apa yang telah kita sepakati yang sudah. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Maka anak itu akan menjawab pertanyaan yang kita lontarkan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini contoh dia dialog. Dialog dengan siswa. Andi tahu kenapa ibu mengambil ke sini? Aku tadi pas beristirahat itu ada siswa mengambil sampah di sebelah rumah. Ibu tahu itu siapa? Yang itu saya. Terima kasih karena sudah masuk ke sana. Ibu yakin Andi punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Maaf Bu, tadi saya kerja sebesar.